Ini Sinta, usaha kerupuk yang dia punya sedang laris-larisnya. Dia membutuhkan pasokan bawang yang lebih banyak untuk bahan baku usahanya. Sinta mulai kesulitan menemukan pemasok bawang skala besar untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Ini Dodi, petani bawang yang sukses di desanya. Kualitas bawangnya sangat baik. Dengan kecanggihan teknologi, dia percaya diri untuk memasarkan bawangnya ke marketplace. Namun sayang, pembeli dari marketplace tersebut tidak cukup banyak untuk menghabiskan pasokan bawang yang dia miliki. Di inaproduct.com, Sinta dan Dodi dapat bertemu dengan mudah, tanpa harus melewati makelar yang kadang menambah ongkos produksi Sinta. Ternyata, di inaproduct.com, Sinta juga bertemu dengan Adi, sang supplier plastik, yang siap melayani kebutuhan Sinta untuk packaging skala besar. Sinta juga bertemu dengan Jody, pengusaha kardus, yang dengan senang hati melayani pesanan Sinta. Inaproduct.com merupakan direktori produk Indonesia, di mana kita dengan mudah dapat menemukan supplier ataupun pemasok barang apa saja, dari bahan material mentah hingga produksi siap pakai, dari skala besar hingga satuan. Di inaproduct.com, kini Anthony dapat bertemu langsung dengan Dodi, Vincent bisa langsung bertemu dengan Sinta, dan Richard dengan mudah bertemu dengan Jody. Produk Indonesia semakin berkibar di kancah dunia. Inaproduct.com, direktori produk Indonesia. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah bergabung dalam Inaproduct Business Forum yang pada kesempatan kali ini berkolaborasi dengan Lacak.io. Pada siang hari ini bersama-sama kita akan berdiskusi membahas topik yang menurut saya lagi booming-boomingnya dan penting banget sebenarnya harus kita tahu biar nantinya pada saat kita pengen mulai industri kopi, mulai bisnis kopi ini bisa berjalan lancar. Jadi siang ini kita bakal bareng-bareng ngebahas soal bisnis kopi masa kini, memahami mutu produksi, menata kualitas industri. Perkenalkan, saya Arya Parande yang akan membantu acara kita pada siang hari ini. Baik, siang hari ini saya nggak bakal sendiri nih, pasti aja. Kita di sini bakal kedatangan pembicara-pembicara hebat kita yang udah ahli lah di bidangnya. Mulai dari yang pengambil kebijakan dan penentu kebijakan, pembuat kebijakan juga, terus ada dari industri kopi sendiri, terus ada dari si pemakai kopinya, dan juga ada dari Lacak.io yang nantinya bakal membantu kita untuk menyatukan industri-industri ini. Nah, mungkin tanpa panjang lebar, saya mau memperkenalkan narasumber kita nih satu persatu. Yang pertama nih, ada dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bersama kita berikan sambutan yang hangat untuk Bapak Heru Triwidarto. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang Pak Arya. Apa kabar nih Pak Ibu Heru? Sekalian. Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Pun PPKM tapi ya di kantor ini. Iya, tetap happy aja Pak Heru ya di kantor melaksanakan tugasnya dengan protokol kesehatan pastinya Pak. Ya, takut kantornya diambil orang nanti Pak. Bisa aja Pak Heru ini. Nah, pembicara kedua kita nggak kalah hebat nih. Beliau adalah Manager Quality of Robusta Coffee dari PT Sulutko Jaya Abadi. Bersama kita sambut Bapak Karjo Matajat. Selamat siang Pak Karjo. Selamat siang Arya dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Wah, semangat sekali Pak Karjo pada siang hari ini. Pak Karjo kayaknya sekarang lagi di Lampung ya Pak Karjo ya? Iya, lagi di Lampung, PPKM nggak bisa kemana-mana. Pabriknya PT Sulutko nih ada di Lampung juga ya Pak ya? Ada di Lampung. Di Lampung ada processing untuk Robusta di Lampung. Oh, saya taunya yang di ini Pak, yang di Toraja. Kebetulan saya orang Toraja Pak, jadi cukup sering dengar lah Sulutko Jaya Abadi ini. Iya. Ya, oke. Pembicara kita yang ketiga ada founder of Daily Specialty Coffee. Bersama kita sambut Bapak Muhammad Farid Aziz. Selamat siang nih Mas Farid. Selamat siang Mas Arya. Selamat siang Bapak, Ibu semua, teman-teman. Sehat ya Mas Farid ya? Insya Allah sehat. Semoga semua sehat selalu. Ya, amin. Nah, yang keempat nih, nggak kalah keren lagi nih yang keempat. Ada co-founder dan CEO dari Lacak.io, Bapak Dani Jiang. Selamat siang Pak Dani. Ya, selamat siang Mas Arya. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Selamat siang Pak Dani.
Jadi sedikit informasi dulu nih mengenai Lacak.io. Jadi Lacak.io ini merupakan startup teknologi yang berdiri tahun 2016 ya Pak Dania, yang memanfaatkan IoT untuk membantu proses digitalisasi dalam berbagai perusahaan lintas sektor. Jadi nantinya bisa ngebantu kita juga nih untuk digitalisasi ininya kita, bisnisnya kita gitu. Siap. Nah, itu 4 pembicara kita yang akan berbincang-bincang bersama dengan kita kurang lebih 50 menit ke depan akan membahas tentang gimana sih industri kopi itu, mutu kopi yang baik, dan nantinya gimana sih kita menata kualitas kopi dan industrinya itu sendiri. Jadi berkolaborasi dengan Lacak.io, Ina Product Business Forum ini diadakan setiap bulan Bapak Ibu. Jadi ini merupakan wadah untuk mempertemukan pemasok dan pembeli dari suatu industri untuk saling bertegur sapa nih nantinya. Sehingga nantinya mereka bisa bertukar pikiran, berbagi relasi, dan nantinya bisa menciptakan peluang bisnis baru. Nah, kebetulan kali ini kita ngebahas soal kopi nih. Oke, sebelum kita memulai acara, saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, untuk kita mohon menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu selama acara berlangsung, agar nanti acara kita bisa berlangsung dengan kondusif nih. Pada saat pembicara kita memaparkan apa yang ingin disampaikan, kita bisa mendengarkan dengan baik. Kayak gitu. Dan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh banget langsung ke kolom chat di Zoom meeting ini dengan format nama, domisili Bapak Ibu, dan pertanyaannya. Pertanyaannya boleh diberikan sepanjang forum ini, dan nanti akan saya pilih beberapa untuk saya tanyakan kepada narasumbernya kita. Kayak gitu. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar banget nih semuanya Bapak Ibu untuk mendengarkan diskusi kita pada siang hari ini. Oke, mungkin untuk memulai diskusi nih, karena kan kita ngebahas kali ini soal kopi yang mungkin orang umumnya cuma tahu kayak ya Robusta, Arabica, dan ya udah kopi hitam gitu, tanpa tahu kayak gimana sih sebenarnya mutu kopi yang baik, terus industri kopi itu kayak gimana. Nah, di sini mungkin pengen nanya dulu ke Bapak Karjo Matajat nih, yang kayak udah sering banget kan di industri kopi itu sendiri. Pengen nanya ke Pak Karjo ini, gimana sih Pak untuk sebuah kopi yang disebut dengan berkualitas itu, baik dari mungkin pengolahannya kah, atau emang dari produksinya kan nantinya dia menciptakan kopi yang berkualitas. Karena kan mungkin masyarakat kita belum pada tahu ya, kadang-kadang ada kopi yang mengalami defect gitu atau cacat. Mungkin bisa dibantu jelasin nih Pak Heru, gimana sih kopi yang berkualitas itu? Pak Heru, sorry Pak Karjo maksud saya. Oke, kopi yang berkualitas adalah kopi yang tidak ada, yang kalau green bean-nya kurang, cacatnya kurang, tapi rasanya memenuhi syarat yang dibutuhkan konsumen. Jadi dari green bean-nya, bijinya udah terukur cacatnya sesuai dengan klasifikasi grade-nya atau kualitasnya, didukung oleh rasa sesuai dengan keinginan konsumen. Itulah kualitas. Karena beda konsumen, beda harapannya. Contoh, dia membeli grade 1, tapi rasanya minta beda dengan orang satu dengan yang lain. Jadi rasanya sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi berbeda-beda konsumen, beda-beda keinginannya. Tapi emang ada grade-grade-nya gitu ya Pak ya? Ada untuk spesial Robusta, untuk standar SNI ada 6 grade, tapi kopi yang diperdagangkan ada 3 enggak salah. Untuk Robusta itu ada fine Robusta, ada premium, ada komersial, dan yang terakhirnya ada low grade. Itu untuk kualitas ekspor. Yang low grade, komersial juga untuk lokal dan untuk ekspor. Premium juga untuk lokal dan ekspor. Yang fine Robusta biasanya teman-teman kedai yang memakai. Oh, ngerti Pak. Tadi ngebahas dikit lagi nih Pak soal mutu kopi ini. Kan tadi sempat saya bahas dikit Pak tentang defect ini. Gimana sih sebenarnya Pak cara ngebedain nih kopi yang benar-benar punya kualitas, mungkin dari rasanya kah, aromanya, dari yang kayak Bapak tadi udah jelasin ada grade-grade-nya. Apa sih yang paling gampang gitu sebagai seorang awam mungkin untuk mencoba kopi kayak, oh ini kopi yang bagus nih, nggak ada defect-nya. Ada nggak indikator atau parameter gitu Pak untuk mengukur itu? Untuk indikator defect-nya, ya kan? Kalau Bapak beli fine Robusta, indikator defect-nya adalah maksimal 5, ya kan? Foreign matter atau kotorannya tidak ada. Airnya sudah 13 maksimal. Itu indikator untuk fine Robusta. Indikator kualitas kopi untuk premium, ya kan? Maksimal defect-nya itu di 10. Foreign matter-nya 0,2, ya kan? 0,2, kadar air juga maksimal 13. Itu baru indikator untuk green bean-nya ya, belum taste-nya gitu. Terus untuk komersial itu sangat banyak.
Yang umum di pasaran adalah ada 60 defect total cacatnya, maksimal cacatnya, dan 80 defect untuk total cacatnya. Foreign matter-nya atau kotoran di sini ada maksimal adalah setengah, dan airnya maksimal juga 13. Itu untuk komersial yang umum yang untuk buat ekspor maupun untuk konsumsi dalam negeri. Oh, ternyata emang parameternya udah terukur dengan angka gitu ya Pak ya? Ada kuantitatifnya gitu. Nah, ada juga yang kualitas yang ada 120 defect, 120 itu total maksimal defectnya 120. Itu juga sama, foreign material setengah 0,5 atau kotoran airnya juga maksimal 13. Terus satu lagi yang agak rendah dikit itu 150 defect total cacatnya, foreign materialnya 0,5 atau setengah persen, dan airnya juga 13. Itu biasanya sebutnya grade 5 ya. Dan itu kebanyakan untuk ekspor 90% dan 10% konsumsi dalam negeri. Banyakan yang dikasih keluar Pak ya? Iya. Ya. Menarik banget. Ilmu baru nih mungkin untuk saya sendiri dan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Ternyata kita punya grade yang udah terukur loh untuk ini. Wah, menarik nih. Mungkin pengen saya lanjutin ya Pak Karjo ke Pak Heru mungkin sekarang. Tadi kan dari Pak Karjo udah ngejelasin nih tentang mutu kopi, terus ternyata kita punya grade-grade yang udah disesuaikan berdasarkan dengan si kualitas kopi itu sendiri. Nah, pengen nanya ke Pak Heru sebagai bagian dari Kementerian Pertanian. Dari pemerintah kita sendiri, Pak, apakah pemerintah kita tuh udah menetapkan standar, Pak, untuk mutu biji kopi yang beredar di pasaran, atau ada nggak kebijakan-kebijakan gitu, Pak, yang meminimalisir adanya defect gitu untuk biji kopi yang beredar di masyarakatnya kita, Pak? Baik, terima kasih Pak Arya. Tadi sebenarnya sebagian sudah disebut oleh Pak Karjo ya, SNI. Jadi kami mengikuti kebijakan nasionalnya itu Pak. Ada SNI biji kopi nomor 01-2907/2008. Di situ sudah diatur semua ya, syarat umumnya seperti apa, kadar airnya berapa, kemudian kotorannya berapa persen maksimal yang diperbolehkan, kemudian yang lain misalnya serangga hidup, kemudian ada kapang itu jamur ya, atau pengotor-pengotor yang lain kan kadang-kadang kalau penyimpanannya tidak bagus, dia akan berjamur atau mungkin mikroorganisme yang lainnya. Kemudian di SNI itu juga ada syarat mutu khusus untuk kopi Robusta, itu pun dibeda-bedakan lagi ya, ada yang menurut ukurannya, kemudian dari ukuran itu kan ditentukan berapa maksimal yang boleh lolos dari ukuran ayakannya ya, jadi biasanya menggunakan ayakan, kemudian Robusta itu juga ada pembagiannya yang basah maupun kering. Jadi kalau yang basah tadi kan misalnya contohnya untuk yang lolos ayakan 6,5 mm atau SIF nomor 16 itu 5. Kemudian lolos ayakan diameter 6,5 ini untuk yang ukuran kecil itu maksimal 5 SIF 9 gitu ya. Kemudian yang cara basah juga ada kriteria-kriterianya gitu, untuk ukuran ayakannya 7,5 mili, berapa yang boleh lolos, kemudian seterusnya sampai ke SIF nomor 14 untuk ukuran yang besar, sedang, dan kecil. Kemudian untuk Arabica juga demikian, ada ukuran besar, sedang, dan kecil, dan masing-masing diatur dari besar ayakannya itu berapa yang boleh lolos begitu ya. Nah, itu jadi kebijakannya sudah jelas bahwa kita mengikuti SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, dan dari sisi kami di sisi hulu pun melakukan gerakan-gerakan yang mendorong supaya mutu kopi ini bisa ditingkatkan, Mas Arya ya, baik merupakan dari sisi panennya itu kita ada gerakan misalnya petik merah, beberapa daerah juga menjalankan itu karena kebiasaan petani di masa lalu itu kan
saking bersemangatnya panen atau karena ketidaktahuannya, ya apa yang ada di situ dirampas semua. Ada yang merah, hijau juga. Hijau dia ambil semua, padahal itu sangat menentukan kualitas binnya nanti. Kemudian di samping gerakan petik merah itu juga ada kami melakukan pelatihan-pelatihan baik dulu secara offline maupun sekarang secara daring, barangkali bagaimana meningkatkan mutu kopi itu melalui pengolahannya. Jadi kita sudah melakukan itu, termasuk bagaimana membuat produk-produk berkualitas kopi organik gitu ya. Kita juga lakukan, jadi bertanamnya secara organik, kemudian pengolahannya juga kita ajarkan gitu ya untuk memperoleh grade kopi yang bagus. Tapi sebenarnya jangan salah Mas Arya, ada kopi defect yang harganya malah mahal ya. Mohon dikonfirmasi nih Pak Karjo. Mas Arya sudah pernah dengar kopi lanang? Kopi kuat Pak, bukan? Ya, asosiasinya ke sana. Jadi kopi lanang itu, biji kopi itu kan sebenarnya dua, karena dia dikotil. Dia itu bijinya tunggal, Pak. Jadi biji tunggal atau piberi ya istilahnya Pak Karjo ya. Ya, betul Pak, piberi. Ya, piberi itu Pak dengan dibumbui bahwa dia mempunyai efek depan, bukan efek samping, efek depan. Jadi harganya malah mahal itu. Iya, betul. Kalau belum pernah nyoba, silakan nanti Mas Arya tanya Pak Karjo, suruh ngirim nanti rasanya seperti apa gitu. Katanya itu efeknya cuma ke depan, nggak ada ke samping. Menarik Pak Karjo. Boleh ya, itu salah satu kopi defect tapi justru harganya malah mahal. Jadi tergantung orangnya ya Pak Karjo yang mau pakai yang mana kan gitu. Iya, tergantung selera Bapak. Seleranya yang mana mau pakai. Kopi defect itu pun ada beberapa kelompok yang kami fasilitasi bagaimana mengolah itu supaya nggak dia rugi, Pak. Kita bikin kopi saset, Pak. Kita kasih alat membuat sasetnya, ya laku juga, Pak. Saingan sama kopi gunting yang selama ini kan sekarang trennya itu kan ngopi itu bukan digunting tapi digiling gitu ya. Tapi ternyata kopi yang digunting itu juga pangsa pasarnya masih ada. Jadi dari sisi kita meningkatkan mutu tetap kita tingkatkan melalui adanya SNI, kemudian bagaimana kita memperkuat dari sisi pendampingan petani baik melalui pelatihan maupun pendampingan dan juga penerapan standar-standar mutu di luar hanya sekedar mutu bijinya, Pak, tapi termasuk bagaimana kita memasuki pasar-pasar organik yang sebagian sekarang teman-teman itu sudah masuk di marketplace. Silahkan mungkin nanti di browsing mana yang kopi organik itu banyak Pak. Ada kalau tadi dibilang Lampung terkenal, Jawa juga banyak. Ada mulai Preanger, Gunung Halu, Gunung Tilu dan gunung-gunung yang lain, ada 11 gunung di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah juga ada. Jawa Timur juga banyak Pak, dan sebagian juga sudah masuk e-commerce dan memperkaya kopi Indonesia gitu. Mungkin itu sementara Pak Arya. Oke, wah menarik sekali dari Pak Heru ya. Ternyata pemerintah kita emang udah concern juga dengan membuat SNI, melakukan pendampingan untuk petani-petaninya kita, dan peningkatan kualitas mutu juga diperhatikan ternyata dari Kementerian Pertanian ya. Menarik sekali insight-nya yang pasti Bapak Ibu juga di sini udah nggak terlalu akan worry gitu untuk nantinya berbisnis kopi dan mencoba untuk peluang-peluang baru gitu di industri kopi, karena ternyata dari industri mensupport gitu, dari pemerintah juga oke. Nah, mungkin sekarang kita langsung ke yang emang udah sering nih berhadapan dengan kopi, yang lihat konsumen yang langsung menyicipi kopi mungkin di warung kopinya atau di kafenya. Mungkin saya mau ke Pak Farid nih sekarang, yang sering pasti berhadapan dengan konsumen yang udah minum kopi terus kayak beli kopi dari produsen kopi. Mungkin pengen nanya nih ke Pak Farid nih, selama beli kopi nih Pak Farid dari produsen-produsen kopi, pernah nggak sih Pak Farid ngerasa kayak kok ini kualitas kopi setiap saya beli
beda gitu, rasanya beda kualitasnya, kok ini kayaknya ada Accounting-nya, di Pak sini. ya? Iya, gitu mungkin Iya. Sebentar, Mas, pengalaman ya, Pak, ya. Pak Farid selama berbisnis kopi gitu di kafenya kah, di warung kopinya kah, pernah nggak mendapatkan pengalaman yang buruk gitu tentang si kopi ini sendiri dari produsennya gitu? Ya, makasih Mas Arya. Ya mungkin ini sharing pengalaman saya sebagai pelaku industri yang di hilir ya, yang ketemu langsung konsumen. Saya ngolah kopi langsung baik dari petani atau dari produsen supplier green bean-nya yang saya temui. Beberapa kali memang kita seringkali juga masih menemukan defect-defect yang mungkin tadi sempat dijelaskan juga sama Pak Karjo, Pak Heru, yang saya temui dari green bean yang memang kita beli ya untuk kita olah. Tapi memang sesuai yang dijelaskan juga tadi, artinya ada grading-grading yang memang telah ditentukan oleh para produsen menyesuaikan dengan kualitasnya sendiri gitu. Pada grade-grade yang tinggi, specialty grade atau grade 1 pasti jumlah defect yang ditemukan akan lebih minim dibandingkan grade yang komersial atau grade 2 ke bawah gitu ya. Yang saya temukan sendiri ya pada penggunaan yang grade 1, alhamdulillah rata-rata defect yang ditemukan hanya sebatas yang secondary, kemudian jumlahnya juga kita lihat itu kurang lebih 5% sampai mungkin 6-7% lah gitu. Oh iya. Pada kualitas kopi yang memang grade-nya komersial akan menemukan beberapa defect yang lain gitu. Mungkin beberapa defect primary kayak black beans juga saya sempat temukan. Kemudian yang tadi diceritakan tentang adanya fungus atau jamur ya Pak, itu saya juga pernah temukan biasanya kendala pada proses penyimpanan, baik dari proses panen sampai pengiriman dan lain-lain. Itu sering saya temukan juga. Nah itu bagaimana saya di industri hilir ini melakukan sortasi kembali atas grade-grade yang saya pakai supaya menyajikan kopi ke customer itu tetap sebaik-baiknya dari apa yang kita terima. Ya. Baik itu quality control di sebelum proses roasting ataupun setelah proses roasting kita lakukan cupping dan lain-lain supaya kualitas kopi yang kita jual ke customer yang terbaik yang bisa kita berikan. Oke. Berarti emang perlu disortir lagi ya Pak Farid ya, setelah kita dapat kopinya nih dari supplier produsennya, kita olah lagi, kita pilih cutting yang mana yang bagus lewat quality control, baru disajikan ke konsumennya kita ya. Ya, biasanya saya juga setiap pembelian green bean itu kalau yang sudah reguler ya, biasanya kita sudah punya satu standar spesifikasi dari green bean tersebut. Nah, itu biasanya kita hanya cek berdasarkan density-nya, berdasarkan moisture level-nya. Kita coba sampel roast, kita cupping. Nah, itu adalah prosedur-prosedur rutin yang kita lakukan untuk dalam rangka quality control. I see. Oke, Pak Farid, menarik banget ini Pak Farid. Sebenarnya untuk konsumen kita sendiri di Indonesia nih Pak Farid, apakah mereka tuh emang udah sangat peka kah dengan mungkin aroma atau rasa kopi, sehingga mereka udah bisa membedakan kayak, oh ini kopi yang kualitas bagus nih, ini kopi yang defect, atau kayak emang dari kitanya dulu aja mau menyajikan kopi terbaik nih untuk konsumen, makanya kita memberikan, cobalah untuk selalu mensortir dengan kualitas terbaik, atau emang konsumen udah aware banget gitu Pak Farid dengan ini semua? Kalau dilihat tren yang saat ini ya, artinya tren industri kopi juga makin meningkat, makin bagus. Pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang emang pengen tahu kopi, artinya curiosity-nya juga makin tinggi nih. Kopi yang enak kayak apa sih? Ternyata Indonesia banyak pilihan kopinya. Akhirnya mereka banyak juga untuk pengen tahu sehingga mengekspor. Baik itu dari origin kopinya, termasuk apa bedanya dari proses pasca panen basah, misalkan proses pasca panen natural, bagaimana segala macam. Artinya curiosity yang naik ini membuat awareness orang-orang terhadap kualitas kopi ini juga sudah semakin baik ya. Nah, kita juga di sini berperan untuk bagaimana bisa sharing, mengedukasi ke para pelanggan juga lewat medianya. Kan kita punya coffee shop lah di sini, ataupun lewat event-event yang sering kita bikin layaknya kayak public cupping gitu. Kebetulan saya ada reguler, zaman sebelum COVID ini mungkin saya bisa bikin sebulan sekali acara public cupping ini untuk bagaimana kita sharing bagaimana menilai cita rasa kualitas kopinya sendiri. Nah itu sering tuh saya coba taruh ini
ada satu defect nih di satu batch seduhan ini, sehingga teman-teman atau orang-orang yang datang di public cupping itu, oh notice nih, oh kalau ada defect black bean seperti ini ya. Tapi pada prinsipnya in general awareness-nya sudah mulai lebih baik sih. Udah mulai lebih baik ya. Dan diiringi dengan pencerdasan-pencerdasan yang kita berikan tadi ya Pak Farid ya. Ya menarik sekali, menarik. Oke, lanjut nih. Saya masih tertarik sebenarnya ngobrol, tapi ada satu pertanyaan lagi nih ke pembicara selanjutnya yang pasti nggak kalah menarik nih untuk kita bahas bersama. Di sini kita mau nanya nih ke Pak Dani Jiang selaku CEO dari Lacak.io, karena kan di sini banyak nih Bapak Ibu yang udah mulai berbisnis dan ingin membuka peluang-peluang baru di dunia kopi gitu kan. Nah, mungkin bukan rahasia lagi ya kalau industri bahan baku seperti agrikultur ini dan perkebunan kopi gitu ya, masih banyak yang kayak kurang ngerti gitu Pak Dani terkait dengan digitalisasi dalam bisnisnya. Nah, kira-kira Pak Dani boleh nggak ya dibantu jelasin ke Bapak Ibu yang hadir di sini, gimana sih memulai proses digitalisasi itu dan seberapa penting sebenarnya industri ini harus kita digitalisasi di dunia yang sekarang kan kita udah kayak 4.0, terus bakal masuk nih katanya ke 5.0 Pak Dani. Menarik nih untuk Pak Dani bantu dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Arya. Menarik banget. Saya sebagai penikmat kopi, dengar cerita dari Pak Karjo, Pak Heru, Pak Farid, itu ternyata untuk bisa kopi sampai ke tempat kita tuh prosesnya rumit dan banyak banget. Nah, kalau ngomongin ke proses digitalisasi itu sendiri atau teknologi, sebenarnya pada dasarnya kita semua meyakini teknologi itu ada untuk membantu semua proses yang ada, baik dari hulu, dari proses penanamannya, apakah semuanya sudah sesuai standar, suhu, kelembapan, keasaman tanah, dan lain sebagainya, dan proses pemupukan, dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Nah, terus sampai ke proses panen, sampai ke proses penyimpanan, itu pun teknologi sebenarnya semua bisa ambil peran. Contoh kalau penyimpanan kita bisa tahu nggak sih suhu penyimpanannya atau kelembapannya itu supaya kita bisa menekan defect yang udah ada. Contoh misalkan udah dimaksimalin nih dari sisi penanamannya, buah yang biji cherry kopi yang dihasilkan udah bagus, udah diproses semaksimal mungkin, tapi pas penyimpanan ada kecolongan nih di sini, sehingga yang harusnya jadi produk yang berkualitas tinggi malahan ada jamurnya dan lain sebagainya. Dan itu pun nggak berhenti sampai situ, masih banyak rantainya, rantai distribusi sampai ke tempatnya Pak Farid nih selaku coffee shop-nya, memastikan semuanya udah sampai dari proses penanaman sampai ke tangan, diproses oleh Pak Farid dan disajikan ke customer. Itu semua teknologi bisa ambil peran. Prinsipnya adalah membantu proses yang ada supaya kualitasnya terjaga, produksinya maksimal, dan yang didapatkan konsumen juga hasil yang terbaik sih. Kurang lebih gitu, Mas Arya. Menarik Pak Dani. Tapi sebenarnya nih Pak Dani, kan mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih bingung gitu. Gimana caranya untuk awal banget kita memulai nih untuk menggunakan teknologi ini dalam bisnisnya kita? Apa yang pertama-tama harus dilakukan gitu Pak Dani? Yang pertama dilakukan sebenarnya identifikasi dulu sih. Namanya satu bisnis tuh problem pasti banyak, tapi yang utamanya itu yang mana? Misalkan proses penyimpanan, sering banget nih kecolongan di situ. Ayo kita improve lewat teknologi di situ. Atau misalkan proses distribusi yang lama atau proses packaging dan lain sebagainya. Kita identifikasi dulu proses mana yang jadi pain point terbesar. Nah, dari situ baru kita bisa mensolusikannya. Nah, itu biasa banyak sih, kayak misalkan solusi warehousing, gimana caranya supaya bisa kelembapan atau suhu itu terjaga di nilai tertentu gitu. Nah, itu bisa dimulai sih dari situ. Mulai dari pain point utamanya dulu. Oke. Wah, penting nih poinnya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang udah memulai bisnis sekarang ingin memulai digitalisasi harus identifikasi dulu nih
what the problem sebenarnya di bisnisnya ini yang pengen dibenerin gitu. Sehingga nantinya bisa dibantu mungkin untuk proses digitalisasinya. Dan kebetulan Bapak Ibu kalau ada yang ingin berkonsultasi, ada yang ingin trial gitu kan untuk konsultasi gimana caranya mendigitalisasikan bisnis, boleh banget nih untuk nantinya dibantu sama lacak.io. Kebetulan sekarang lagi ada free trial, utamanya buat Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Kalau ingin berkonsultasi, ingin mencoba free trial, boleh ke lacak.io dengan mengirimkan email ke tim@lacak.io atau ke WA yang tertera nanti di kolom chat yang dikirim sama panitia. Kayak gitu kurang lebih. Oke, makasih nih Pak Dhani penjelasannya. Mungkin saya tertarik lagi untuk balik ke mendengarkan tadi penjelasan dari pembicara kita. Tertarik lagi kembali ke Pak Heru nih, dari sisi pemerintahnya. Dan mungkin nanti dibantu sama Pak Karjo juga, karena ini berkaitan dengan industri. Menurut Pak Heru sama Pak Karjo, sebenarnya sekarang kan kita udah punya regulasi, kita udah punya sesuatu yang ingin kita bentuk gitu di petaninya kita. Tapi dari petaninya sendiri, gimana sih awalnya banget biar mereka bisa mempunyai pikiran bahwa industri kita nih harus dibenahi nih. Kita harus menata industrinya kita biar nantinya emang kita punya masa depan gitu di kopi ini. Nggak cuma yang kayak ya udah hari ini panen besok kita jual gitu. Cuman kayak sekedar ingin dapat untung aja tapi nggak berpikir jangka panjang yang kayak kopi ini harus ditingkatkan nih kualitasnya biar nantinya saya punya nama yang baik, reputasi saya terbentuk gitu. Mungkin gimana cara kita membentuk kurang lebih habitnya dari petaninya kita, para supplier, distributor kopinya untuk nantinya bisa aware gitu dengan ini. Mungkin dari Pak Heru dulu gitu. Gimana caranya untuk menata industri ini sih, Pak? Baik, sorry ya tadi sambil teleponan. Oh iya Pak Heru. Karena ada permintaan data dari Pak Menteri. Jadi menata industri kopi tentu kita harus dari mulai sisi hulunya ya Mas ya. Karena tadi Pak Karjo sudah menyatakan dari jutaan hektar, luasan kita itu kan sekitar 1,2 Pak, nggak sampai 2 juta Pak Karjo. 1,2 juta hektar, tapi produksinya itu masih jauh di bawah Vietnam tadi ya bandingannya ya. Memang kalau dari sisi produksi kita itu hanya 765.000 ton. Itu angka estimasi di tahun 2021. Tahun lalu angka sementara itu 753.941. Nah, produktivitasnya itu sekitar 0,8 kg per hektar, Pak. Jadi kita harus mulai menata itu dari sisi hulunya ya. Apa yang kami lakukan diantaranya adalah memperbaiki tanaman-tanaman tua dan rusak, baik itu melalui peremajaan, kemudian melalui perluasan juga ya. Jadi bedanya perluasan dengan peremajaan, kalau perluasan berarti kita menanam di areal baru, misalnya kita menggunakan data-data lahan-lahan punya kehutanan, terus kemudian kita tumpang sarikan di tanaman hutan tanpa mengganggu tanaman hutannya. Nah, biasanya ini kelompok-kelompok mereka menggunakan skema-skema itu dan mereka ada semacam PNBP yang harus dibayar gitu ya. Kemudian kalau peremajaan itu kita melakukan penggantian tanaman-tanaman tua atau rusak ya Mas ya. Karena memang itu cukup luas sehingga harus segera diganti, karena kalau tidak diganti ya produktivitasnya akan tetap seperti itu, jauh dibanding Vietnam tadi. Kemudian kita juga punya terobosan-terobosan diantaranya melalui integrasi dengan ternak, begitu ya, supaya kita bisa memanfaatkan limbah-limbah dari kebun kopi itu untuk pakan ternak, dan kotorannya bisa kita manfaatkan untuk pupuk ya, sehingga secara itu mereka bisa mandiri, tidak perlu mencari input pupuk dari luar gitu ya. Kemudian
itu kita bicara sisi hulu. Kemudian kita juga tadi yang sudah saya sampaikan dari pasca panen dan pengolahan, kami juga memberikan bantuan-bantuan maupun pembinaan-pembinaan. Misalnya di sini kebetulan hadir Pak Norman juga, mungkin menyimak beliau, kita juga membantu bagaimana supaya mutu pengeringan kopi itu bagus. Kita berikan bantuan misalnya solar dryer gitu ya, sehingga bisa mengeringkan kopi lebih cepat, tidak terganggu oleh musim. Kalau hujan nggak usah repot-repot diangkuti lagi gitu ya. Jadi itu dalam hal itu kita juga melakukan pendampingan di samping bantuan-bantuan lain, misalnya dengan UPH-UPH yang kita berikan kepada masyarakat supaya mereka tidak hanya menjual ceri, tapi minimal menjual green bean yang berkualitas. Syukur-syukur mereka juga bisa, misalnya ada biji-biji yang tidak terserap oleh pasar, ya bisa mereka olah sampai ke bubuk. Kemudian kalau mereka berada di lokasi-lokasi yang strategis untuk pariwisata, ya kita dorong untuk ke sana, Pak. Karena orang minum kopi sambil duduk-duduk atau layah-layah menikmati pemandangan gunung di Bali, misalnya Kintamani atau di yang lain, itu bisa juga mendorong industri kopi itu untuk tumbuh di samping mendorong industri pariwisata. Jadi itu coba juga kita kawin-kawinkan antara kopi dengan wisata, kopi dengan ternak, supaya nilai tambahnya juga bisa dinikmati oleh masyarakat lokal kan. Yang penting kan dalam industri sebenarnya itu bagaimana kita mendorong supaya masyarakat lokal itu tidak hanya menjadi penonton tapi juga menikmati nilai tambah yang ada gitu ya, bukan hanya sekedar menghasilkan biji kemudian ceri kemudian dijual cerinya, kan nilai tambahnya nanti dinikmati oleh orang lain, dan ini tentu tidak bisa kami garap sendiri, termasuk dengan teman-teman pelaku industri. Pendampingan itu juga perlu, Pak. Misalnya Pak Karjo butuh spek yang begini, ya tentu ya harus kita hubungkan dengan pekebunnya. Kalau nggak match antara sisi hulu dengan pasarnya, nanti dari sisi petani juga tidak akan menikmati harga yang bagus, dari sisi industrinya juga tidak memperoleh bin-bin yang berkualitas, karena apapun ceritanya ngopi, kalau binnya tidak berkualitas itu ya tidak enak, meskipun masih ada ekorannya ya, binnya berkualitas, tapi kalau pengolahan roastingnya tidak berkualitas, gosong, ya adanya kopi itu pahit, padahal pahit dan tidak bisa tidak dinikmati semua ya Pak Heru, kopi itu kan pahit, ya kan? Ada yang katanya tailingnya itu taste-nya ada manis-manisnya, ada yang rasanya fruity. Nah, seperti itu kan harus ada komunikasi antara pelaku industri di hilir dengan di hulu, Pak. Kalau itu tidak kita temukan, ya mereka juga akan bingung ya membuat mengolah binnya itu bisnis as usual, tidak sesuai dengan permintaan pasar kan begitu. Jadi harus kita temukan mempertemukan hulu dan hilir intinya Pak Heru. Betul Mas, dan mendorong masyarakat lokal untuk udah harus ikut andil nih, nggak cuma jadi penonton. Betul. Dan biasanya teman-teman pelaku bisnis hilir yang muda-muda ini pun turun ke lapangan, Pak. Saya pernah ketemu salah satu pemilik kafe di Manado sana, dia jual kopi koya namanya, Pak. Wah, koya soto. Belum pernah dengar kan kopi koya kan? Nah, dia itu dulu bekerja di Jepang, dan karena obsesinya untuk mengembangkan kopi koyanya itu, ada namanya Desa Koya di Minahasa, itu kampungnya dia pulang ke sana, dia bina petaninya, dan dia pasarkan itu ke Jepang, Pak. Nah, yang seperti itulah yang diharapkan seharusnya kita lakukan, sama-sama kita lakukan, baik dari sisi pemerintah maupun dari pelaku usaha. Jadi harus ketemu nih Pak hulu hilirnya, supaya nanti pasarnya minta apa, produk yang disediakan itu ada. Gitu. Oke,
Menarik sekali Pak Heru. Mungkin saya lanjut ke Pak Karjo. Kalau dari Pak Karjo sendiri sebagai bagian dari produsen kopi ini dalam industrinya Pak Karjo, bagaimana Pak pandangan Bapak gitu Pak untuk kita menciptakan benar-benar kopi yang berkualitas dan bermutu nih, apa sih kira-kira Pak yang bisa industri lakukan? Kan tadi udah dijelasin hulu hilirnya sama Pak Heru. Mungkin Pak Karjo bisa lebih jelasin ke gimana sih saya sebagai sebuah perusahaan pengolahan kopi bisa berperan di sini gitu Pak. Oke, untuk menambah dari Pak Heru, dari hulu satu yang perlu ditingkatkan adalah SDM di petani kopinya. Jadi di hulu harus ada meningkatkan SDM di petani kopinya, khususnya petani-petani yang muda. Oh, ke yang masuk, Pak ya? Ya, petani muda perlu kita training, perlu kita kasih pandangan baru bahwa bisnis kopi itu sangat baik dan kedepannya sangat baik. Selain meningkatkan sumber daya manusia di tingkat petani, tingkat di hulunya, peningkatan fasilitas pasca panen. Sebab di kebunnya bagus, kalau pasca panennya tidak bagus, itu juga tidak baik. Contoh untuk fasilitas pasca panennya, bagaimana tadi Pak Heru juga diperbanyak dom-dom, diperbanyak solar dryer, itu akan sangat membantu. Atau kita memberikan pengertian ke petani, minimum jemurannya di lantai semen, minimum. Oh, ada standar itu Pak ya? Ya. Biar kualitas kopinya bagus gitu ya. Sebab kalau dijemur di tanah itu akan dampaknya akan luar biasa. Ke aroma terutama aroma dan defeknya akan tambah banyak. Biji hitamnya akan tambah banyak, coklatnya akan tambah banyak. Terutama yang paling bahaya adalah dirasa. Nanti kalau dijemur di tanah itu stinkernya akan tinggi, fermented akan tinggi, ortingnya juga tinggi. Dan jamurnya juga di binnya juga akan meningkat. Jadi fasilitas pasca panen perlu ditingkatkan. Terus kedepannya adalah hanya memetik kopi yang sudah masak. Petani perlu dipastikan dan diajarkan hanya memetik kopi yang sudah masak. Dengan yang sudah masak berarti kualitas kopi itu udah bagus. Sebab kalau metiknya nanti ada merah, ada kuning, ada hijau, tentu kualitasnya juga pelangi juga gitu loh. Pelangi ya. Ada defect nanti Pak Karjo, coklatnya banyak, biji mudanya banyak, biji busuknya banyak gitu loh. Jadi harus diperbanyak pelatihan atau pemberian membuka mindset baru, hanya biji yang sudah masak lah yang harus dipetik. Sebelum masak jangan dipetik itu. Ya, wah ini berarti harus benar-benar terintegrasi nih Pak Karjo ya antara industrinya sendiri, pemerintah yang kayak tadi pemerintah udah punya program gerakan petik merah, terus dari Pak Karjo memberikan pencerdasan ini. Tapi sebenarnya ada poin penting juga nih yang bisa kita ambil dari sini. Mungkin dengan keberadaan lacak.io ini Pak, kan di sini kita ada platform digital nih. Dari informasi-informasi kayak gini lah yang bisa disebarkan, kayak mungkin dari Pak Dani dan timnya nanti pada saat udah bekerja sama dengan para petani kopi, para supplier kopi, dijelaskan nanti kayak ternyata kalau kita menjemur kopi di tempat semen di tanah tuh akan beda gitu kualitasnya, ada defect yang terjadi gitu ya Pak ya. Iya. Nah, menarik lagi. Pengen nanya nih ke Pak Dani. Tadi kan kita udah ngomongin hili dan hulur. Nah, hili dan hulur kata saya. Hulu dan hilir gitu. Yeah. Nah, dari hulu dan hilir nih kan pasti kita butuh sarana untuk transportasi gitu kan, Pak Dani ya, untuk mempertemukan mereka berdua ini nggak mungkin bisa jalan sendiri kan kopinya. Nah, dari lacak.io sepertinya saya pernah tahu kalau ada fasilitas itu ya Pak Dani ya. Mungkin bisa jelaskan bagaimana lacak.io ini bisa mempertemukan pihak hulu dan hilir dari industri ini kurang lebih Pak Dani. Iya, sebenarnya yang tadi sempat dijelasin Mas Arya itu kita ada bantu di jalur distribusi. Jadi kalau di awal sempat dibilang solusi kita itu lintas sektor ya. Jadi salah satunya kalau di perkebunan kita belum ada sih yang kopi, tapi di perkebunan tuh kita udah explore di sawit sama di pisang. Gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu di perkebunan itu waktu juga jadi hal yang penting di jalur distribusi, dan gimana cara bisa mendeliver barang dari hulu ke
ke warehouse, baru didistribusi ke hilir. Nah, itu juga ada banyak teknologi yang kita bisa maksimalkan untuk bisa mempercepat proses itu sih. Jadi nggak cuma pakai metode konvensional asal angkut gitu aja padannya, tapi ada teknologi yang berperan di situ ya. Iya, betul. Ya. Dan itu bisa dibantu fasilitasi sama lacak.io Pak Dani? Bisa dibantu di fasilitasi. Wah, menarik sekali. Mungkin saya pengen nanya satu hal lagi ke Pak Dani sebelum kita masuk ke tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk bertanya kepada para pembicara kita ini, boleh di kolom chat silahkan bertanya dengan format nama, kemudian pertanyaannya apa, domisilinya dari mana, dan pertanyaannya apa. Sebelumnya saya mau ke Pak Farid lagi nih. Tadi kan kita ngebahas soal ternyata tuh Vietnam punya produksi kopi dan kualitas yang cukup lebih baik dari kita ya, Pak Farid. Nah, pengen nanya ke Pak Farid, untuk di coffee shop-nya sendiri atau pada saat konsumen mencari kopi nih, konsumen kita tuh lebih banyak tertarik ke kopi-kopi yang mana sih Pak Farid? Apakah mereka masih nyari yang lokal kayak cari kopi Toraja, cari kopi Gayo, kopi Flores, atau lebih kayak ya mau Vietnam, kopi-kopi Vietnam, kopi-kopi dari Brazil? Dari kecenderungannya kayak gimana Pak Farid? Ya, kalau dari pengalaman saya dan apa yang saya temui di market langsung ya, sebetulnya curiosity orang-orang dengan banyaknya pilihan kopi Indonesia ini juga tinggi gitu. Mereka banyak pengen tahu bagaimana sih rasa kopi dari Sumatera, kemudian Jawa Barat yang tadi Pak Heru cerita banyak kopi organik yang lagi dikembangkan, itu juga menjadi satu daya tarik tersendiri gitu untuk para pelanggan ini pengen coba. Dan perkembangan proses pasca panen yang sekarang juga teman-teman di hulu banyak melakukan inovasi ya, R&D dengan berbagai proses pasca panen baru ini juga menjadi satu daya tarik sendiri untuk para pelanggan pengen coba proses pasca panen yang carbonic maceration kayak apa sih, proses pasca panen yang baru lagi kayak apa sih, hydro kayak apa sih gitu. Itu jadi satu tolak ukur ketertarikan orang untuk nyobain. Kemudian kalau dari sisi originnya, baik yang impor ataupun lokal, sebetulnya punya peminatnya masing-masing. Oh iya. Dan prinsipnya kalau di luar ya mungkin secara kualitas kopi bisa menjadi satu reference. Oh apa sih bedanya dengan kualitas kopi lokal gitu. Mereka akan membandingkan dan ternyata banyak juga customer-customer yang masih senang dengan kompleksitas rasa yang bisa ditemukan pada kopi-kopi Indonesia. Ya, jadi emang balik lagi ke konsumennya ya. Tapi mungkin konsumen kita sekarang masih dalam tanda kutip meraba-raba ya Pak Farid ya, kayak mana nih yang enak nih, pengen gue cobain semua dulu biar gue tahu gitu yang mana yang paling bagus. Gitu ya Pak Farid ya? Iya betul. Menarik. Oke, terima kasih dari diskusinya Bapak-bapak. Ini ada beberapa pertanyaan nih di kolom chatnya. Mungkin saya ke Pak Karjo dulu. Pak Karjo ada pertanyaan nih dari, ntar saya lihat lagi. Dari Atam Gutama. Dari Mas Atam Gutama nanya nih. Pak Karjo, kopi Robusta asal mana saja yang bisa diterima di PT Solutko Jaya Abadi? Gimana tuh Pak Karjo? PT Solutko Jaya Abadi menerima kopi Robusta dari mana saja. Tapi mayoriti komersial ya yang kita terima. Khususnya untuk dari Sumatera itu kita terima dari Jambi, dari Bengkulu, dari Sumatera Selatan, dan dari Lampung. Jadi dari 4 provinsi atau yang lebih dikenal di triangle untuk ini ya, Golden Triangle-nya Robusta ini, Solutko banyak menerima kopi-kopi dari situ. Jadi asalkan semuanya supplier juga mengikuti aturan yang berlaku. Contohnya kadar airnya, terus juga ada aturan-aturan yang berlaku untuk pemerintah. Jadi supplier harus mengikuti kayak PPN-nya, kayaknya semuanya harus berjalan. Jadi siapapun boleh menjual ke Solutko asal bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, itu intinya ya. Ya. Jadi tadi ke Mas Atam Gutama nih, boleh semuanya asal ngikutin standar dan grade yang udah ditentuin nih dari pemerintah dan juga dari Solutko-nya sendiri pastinya ya. Ya. Oke. Makasih Pak Karjo. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ahmad Supriyono. Dari Pak Ahmad Supriyono nanya, petani dari Lampung nih, untuk Pak Heru.
Kendala di kopi Indonesia adalah di hulu. Rendahnya produktivitas kopi yang hanya 0,8 ton per hektarnya. Apa sih penyebab rendahnya produktivitas dan apa yang sudah dilakukan pemerintah hingga produksi kita lebih baik? Dan adakah contoh kebun yang sudah dihasilkan dari program tersebut yang produksinya sudah di atas 2 ton per hektar? Karena dibandingkan Vietnam sudah di atas 3 ton per hektar. Terima kasih. Gimana Pak Heru? Pertanyaan dari Pak Ahmad Supriyono. Jadi penyebabnya itu kan banyak Pak ya. Yang pertama tentu masalah benih. Banyak juga dulu yang menanam benih itu benih yang ilegitim, tidak berkualitas, sehingga produksinya tentu tidak akan tinggi ya. Jadi ada pemeo mengatakan bahwa benih bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari benih. Jadi kalau benihnya tidak bagus, mau diapain juga hasilnya pasti tidak bagus. Tapi jangan lupa, benihnya sudah bagus, tidak dirawat, ya podo wae, sama saja kan begitu ya. Jadi makanya yang dilakukan pemerintah ini kan, kalau kita bicara APBN, Pak Arya, mungkin Pak Dodi juga izin, karena beliau pernah di pemerintahan juga. Namanya APBN itu ya sebenarnya adalah untuk trigger atau pemicu. Jadi kisarannya itu per tahun yang bisa disentuh oleh pemerintah itu paling sekitar 5.000 hektar, Mas. Baik dari sisi peremajaan maupun dari sisi perluasan. Nah, itu yang kami lakukan untuk meningkatkan itu, diantaranya melalui peremajaan dan perluasan. Kegiatan inten memang belum secara masif kita lakukan, karena sebenarnya inten itu juga penting ya. Kalaupun benihnya kita ganti yang bagus tapi tidak dirawat inten, ya pasti produktivitasnya tidak akan naik signifikan. Ya. Nah, itu yang dilakukan pemerintah. Kalau kita bicara 5.000 dibanding 1,2 juta, itu kan cuma berapa persen itu? 5 dibagi 1.200, 5% pun tidak sampai, Mas. Tidak sampai ya Pak Heru. Apa yang kita lakukan di luar APBN, tentu kita mendorong pemanfaatan KUR. Jadi tahun lalu itu dari 55 triliun yang diserap oleh pemerintah, itu sekitar 17 triliun itu di subsektor perkebunan, tapi masih banyak di sawit. Jadi ini yang perlu juga kita dorong, Pak. Sekarang kan kalau kita hanya mengharap APBN tentu tidak akan bisa menyentuh yang 1,2 juta hektar itu. Jadi kita ingin supaya KUR itu juga dimanfaatkan karena juga bunganya rendah, dan sebenarnya ada skema-skema tertentu yang bisa bunganya lebih rendah dari 6%. Nah, itu yang terus kita dorong, dan tentu ini perlu usaha yang cukup besar dan terus-menerus begitu ya, tidak hanya dari kami tapi juga dari teman-teman pelaku yang lain, bisa menjadi bapak angkat, menggunakan dana-dana CSR-nya juga perlu, supaya tadi mempertemukan antara hulu dan hilir itu tercapai, kan begitu. Kemudian adakah contoh kebun-kebun kami biasanya melakukan lomba, Pak Dodi, Pak Arya. Lomba itu di salah satunya adalah petani-petani yang mempunyai kebun-kebun dengan produktivitas tinggi di atas rata-rata teman-teman yang lain. Ya mohon maaf Pak, kalau lokasi persisnya saya belum hafal. Nanti mungkin lewat Pak Arya lah saya share di mana lokasi kebun-kebun yang menang lomba itu. Tapi ada itu Pak. Jadi setiap tahun kita adakan lomba seperti itu dan kita berikan insentif. Memang tidak banyak insentifnya. Kadang-kadang kita kasih kereta sorong untuk panen, kemudian alat-alat yang untuk membantulah bagi para petani itu. Jadi kita ada yang seperti itu dalam rangka mendorong itu tadi Pak, mereka bisa meningkatkan produktivitas di kebunnya masing-masing. Ada lomba-lomba yang kita lakukan.
Ini sedang saya Menarik ya, cek, nanti kalau begitu dapat infonya langsung saya sampaikan. Tadi saya cek teman-teman di mana lokasi persis. Iya. Itu ya, wah, berarti emang tugas kita bersama sih Pak Heru ya, nggak cuma Ya, dari betul. pemerintah tapi emang dari semuanya gitu. Karena ya kalau kita cuma mengharapkan pemerintah, mungkin nggak akan bisa semua pemerintah langsung jamah Ya. semuanya Pak Heru ya. Kita butuh untuk bergerak juga biar nantinya semuanya berkesinambungan gitu. Oke, sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat untuk pembicara-pembicaranya kita, tapi karena waktunya terbatas nih, mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya ditampung dulu, nanti kita berikan ke pembicara untuk bantu dikoordinasikan nanti ya. Mungkin saya coba izin ke pembicara kita pada kesempatan ini untuk saya coba tarik kesimpulannya dari diskusi kita dan obrolan-obrolan kita pada siang hari ini. Jadi kalau kita lihat tadi ngikutin diskusinya, terlihat bahwa ternyata penataan industri kopi itu dari hulu ke hilir itu tuh emang perlu ditingkatkan, nggak cuma dari pemerintah tapi dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, dari suppliernya, dari penjual kopinya, dan dari pihak-pihak yang bisa melakukan digitalisasi gitu. Jadi kayak dari pemerintah nanti kan udah bantu tuh sumber daya manusianya, terus tadi kayak gerakan-gerakan petik merah, perluasan perkebunan kopi, pemanfaatan limbah kopi, itu kan udah membantu banget. Nah, tugasnya kita untuk nantinya memaksimalkan potensi yang ada gitu. Dan koordinasi antara pelaku industri kopi dan pemerintah tuh perlu banget dilakukan. Jadi nantinya pemerintah ngasih pelatihan, terus industrinya bisa menerapkan, industrinya menjual kopi kualitas terbaik biar nantinya berkesinambungan gitu. Kita punya kualitas kopi yang bagus. Nah, untuk pengolahan kopinya sendiri, tadi kita bisa lihat bahwa cara mengolah produk kopi yang berkualitas dengan pemanfaatan teknologi itu bisa membantu loh untuk proses produksi lebih efisien dan menghasilkan mutu yang lebih baik gitu nantinya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang tertarik banget nih untuk bisa melanjutkan bisnis kopinya dari hasil diskusi kita pada siang hari ini, boleh banget untuk nantinya saling tukar pikiran nih, saling tukar-tukaran kontak, saling berbagi informasi satu dengan yang lain, untuk nantinya bisa saling koordinasi nih, untuk mungkin bisa menjalin bisnis bersama. Dan untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut nih terkait dengan lacak.io, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dan melakukan free trial nih dengan bantuan dari lacak.io dengan mengirimkan email ke tim@lacak.io atau melalui WA yang udah kita kirimkan nih di kolom chat. Jadi kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Boleh juga kalau ingin tukar-tukaran kontak di kolom chatnya silahkan untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin biar lebih afdol nih untuk menutup rangkaian sesi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, kita bisa menyalakan kamera dulu. Kita foto bersama kali ya untuk dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan kepada Bapak Ibu untuk nyalain kameranya dulu biar kita bisa foto bersama untuk dokumentasi nih. Kepada teman-teman panitia dipersilahkan untuk bantu dokumentasinya. Pak Dir, ada salam kopi kali Pak Dir. Mungkin teman-teman panitia bisa bantu. Bisa di mute Pak Dir. Kepada Bapak Ibu yang belum nyalain kamera, silahkan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah nyalain kameranya, dan sekali lagi terima kasih nih kepada Bapak-Bapak narasumber kita yang hebat dengan insight yang diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat nih. Dan untuk Bapak Ibu yang setuju untuk melakukan business matching akan dihubungin lebih lanjut oleh panitia. Perlu diperhatikan bahwa hanya jenis usaha atau supplier dan buyers yang hadir dalam bisnis forum ini yang akan dihubungin oleh panitia. Dan Bapak Ibu yang setuju untuk masuk ke dalam forum diskusi, boleh banget nanti untuk menghubungi panitia dan akan di-invite ke WhatsApp group paling lambat H+7 setelah acara ini selesai gitu. Nah, sebelum mengakhiri acara, kami ingin bantuan Bapak Ibu untuk nantinya bantu mengisi link survei yang udah kita kirimkan nih melalui kolom chat sebagai bahan evaluasi acara Ina Product Business Forum, biar nanti kita bisa lakukan perbaikan dan evaluasi ke depannya. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk diisi surveinya, dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kita yang ada di Linktree untuk mendapatkan berita terkini tentang Ina Product Business Forum. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih nih kepada Bapak Ibu pembicara dan Bapak Ibu yang udah hadir dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk tadi yang belum sempat dapat kesempatan untuk dijawab pertanyaannya.
next forum kita akan bantu untuk jawab. Nah, mungkin saya pada kesempatan ini mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Ya. Boleh nggak sebelum ditutup, ini kebetulan ada kawan-kawan dari perwakilan perdagangan ya. Satu barangkali ada yang berkedudukan di Belanda, kemudian ada satu lagi yang di Timur Tengah. Mungkin bisa sharing tentang kopi di situ, bagaimana sebentar aja, sedikit aja. Karena menurut saya sangat sayang ya kalau teman-teman ada Pak Sabat di sini sama Pak Irwansyah ya. Pak Sabat ada atas perdagangan kita di Belanda, kemudian ada Pak Irwansyah atas perdagangan kita di Riyadh. Dan ini kedua pasar ekspor ini agak berbeda satu sama lain. Mungkin mereka bisa share sedikit buat teman-teman semua. Ya. Wah, boleh. Tadi siapa? Mohon maaf Pak Dodi. Pak Sabat sama Pak Irwansyah. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan atas undangannya Pak Dodi, ex-Dirjen Pen di Kementerian Perdagangan. Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon izin, nama saya Sabat, saya atas perdagangan di Den Haag di Belanda. Kalau boleh saya sedikit menyampaikan terkait potensi pasar kopi di Belanda. Di Belanda sendiri potensi pasarnya cukup besar, Pak. Kami juga sudah bertemu dengan salah satu importir terbesar kopi yang ada di Belanda, yaitu Darnhauer. Mereka selama ini sudah lebih dari 50 tahun mengimpor kopi dari Indonesia. Hanya saja dari pertemuan yang kami dapatkan dengan Darnhauer, mereka mengimpor kebanyakan green beans, Pak. Karena green beans itu nanti akan mereka roasting sendiri di Belanda dan kemudian dijual ke customer-customer mereka. Adapun Darnhauer ini mereka merupakan salah satu supplier terbesar untuk Starbucks. Nah, kemudian namun mereka sendiri sebetulnya sudah memiliki representative office di Kota Medan. Jadi saya sempat tanyakan gimana kalau misalnya ada petani atau asosiasi petani kopi yang tertarik untuk supply ke Darnhauer, mereka menyambut baik. Pada dasarnya mereka bisa kirim sampel kopinya ke saya, nanti saya teruskan ke Darnhauer, atau juga ke representative office mereka yang ada di Medan. Nah, terkait dengan promosi kopi sendiri, Pak Dodi, kami juga akan melaksanakan coffee cupping event. Dan di situ kita mengundang hanya petani-petani kecil, Pak, karena yang sudah besar-besar bisalah untuk melakukan promosi sendiri, tapi yang kecil-kecil ini kami coba lakukan cupping event. Nanti mereka yang mengirimkan sampelnya itu akan mendapatkan sertifikat cupping dari Coffee Cupping Internasional. Itu rencananya kita selenggarakan di bulan September, Pak, awal September. Sejauh ini sudah ada sekitar 30 petani kopi yang sudah mengirimkan sampelnya. Kira-kira itu Pak yang bisa kita informasikan. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk coba ekspor kopi ke Belanda, nanti kita bisa coba matchingkan dengan Darnhauer. Namun ya seperti itu tadi Pak Direktur sempat sampaikan kalau bisa ada added value-nya. Cuma pasarnya yang ada saat ini untuk green bean. Karena untuk di roasting, saya pernah sampaikan kalau di roasting di Indonesia bagaimana, mereka agak ragu karena belum tentu sesuai dengan standar yang mereka punya. Amannya itu mereka impor green bean, kemudian di roasting di Belanda dan di blending oleh si customer-nya si Darnhauer ini sendiri seperti Starbucks gitu. Ya, wah sangat menarik ya sharing dari Pak Sabat. Boleh sedikit Pak Arya. Oh iya, Pak Heru silakan. Mumpung ada Pak Sabat ini. Ya. Di sana masih pagi ya Pak. Goedemorgen Pak. Goedemorgen Bapak. Pagi dan mendung Pak. Pagi dan mendung. Dingin ya. Saya dulu kebetulan di Leiden Pak, 2 tahun Pak. Siap. Nah, jadi mungkin gini Pak, kalau terkait dengan yang itu memang kalau untuk ekspor nih Pak Arya atau Pak Dodi mungkin memang lebih pas kalau jarak jauh seperti Belanda ya memang green bean. Nah, kita juga ada yang organik Pak Sabat, mohon nanti disampaikan ke customernya barangkali ada gitu ya, karena mereka juga ada yang sudah sertifikasi EU organik Pak. Kalau masuk ke Eropa kan harus pakai itu. Nah, mungkin nanti izin Pak Sabat barangkali lewat Pak Arya nanti kontaknya bisa di-share supaya kawan-kawan yang penggiat organik ini
bisa jualan ke sana, Pak. Kita repot-repot kasih fasilitasi sertifikasi organik, kalau nggak dijual ke sana kan sayang gitu ya. Nah, menarik betul Pak Heru ya. Ya. Biar saling mempertemukan lagi ya. antara satu supplier Indonesia dengan yang di luar negeri. Bisa kita kontakkan Pak by WhatsApp, by email, saya siap Pak. Nanti kita coba Pasti, sama-sama Pak untuk promosikan organik. Nanti bisa bantu juga nih Pak Heru, Pak Sabat, kita punya grup WhatsApp yang isinya teman-teman yang emang penggiat kopi. Nanti kita share juga nih infonya di situ ya. Baik Oke. Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Dodi atas kesempatannya Pak. Terima kasih Pak Sabat, selamat bertugas. Mungkin satu lagi ada izin Pak, mau meeting. Ya, silakan monggo. Ya. Siap Bapak ya. Mari Bapak, sehat-sehat selalu Bapak. Ya, siap Pak Sabat. Salam sama teman-teman di sana. Siap Bapak, ya Pak. Thank you Pak Sabat. Pak Erwansyah barangkali. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Dodi, ex-Dirjen PEN, Bapak Ibu ingin menyampaikan sedikit terkait dengan perkembangan kopi di Arab Saudi. Bahwasanya impor kopi dari Arab Saudi dari dunia itu terus meningkat. Terakhir pada tahun 2020 jumlahnya mencapai sekitar 281 juta US dollar. Ini jumlah sangat luar biasa besar, Pak. Tapi pangsa kita sangat sedikit, kurang dari 1-2% dari total keseluruhan impor Arab Saudi, karena sebagian besar dipasok dari Ethiopia, negara tetangga, Pak. Negara tetangga dengan alasan pertama, masalah harga dan masalah continuity. Jadi kita berapa kali melaksanakan semacam copy cupping, Pak. Dan juga nanti insya Allah kalau memang Desember bisa dibolehkan untuk pameran, kita sudah ngebuk, Pak, 1 stand 72 meter pameran kopi dan coklat tradisional di Riyadh. Insya Allah nanti kalau misalnya ini jadi, Pak, pameran kami akan mengundang Bapak Ibu untuk bisa ikut di pameran nanti. Dan untuk kopi, Pak, jadi di Saudi memang sama seperti Pak Sabat sampaikan, yang dibutuhkan adalah kopi green bean. Ya, dengan alasan pertama akan di-roasted di sini untuk menjaga kesegaran dari kopi itu sendiri. Kendala berikutnya adalah beberapa kopi dari Indonesia itu sebagian besar datangkan bukan dari Indonesia, Pak, dari Amerika. Saya tidak tahu apakah dari beberapa diskusi kita itu terinfokan bahwasanya mereka mengambil kopi dari negara ketiga, bukan langsung dari Indonesia. Salah satunya Amerika. Kemudian juga kendala berikutnya itu adalah continuity, Pak. Jadi ketika sudah ada permintaan, pertama kali dipenuhi, berikutnya malah tidak kontinu, Pak. Pasokannya tidak tercukupi. Jadi kebanyakan sih memang kopi ini scatter ya, Pak. Jadi tidak terkonsentrasi. Jadi ketika ada buyer yang butuh ke satu supplier ini tidak bisa memenuhi, Pak. Jadi kita butuh misalnya nanti ada kerjasama dari Bapak-Bapak sekalian untuk misalnya ketika ada inquiry dari buyer dengan jumlah tertentu bisa sama-sama memasoknya, Pak. Dan untuk konsumsi kopi di Arab Saudi, setiap rumah itu biasanya memiliki kopi, Pak. Jadi kebiasaannya untuk tamu-tamu itu diberikan kopi, Pak, tapi campur rempah-rempah. Dan kopinya pun ketika campur rempah, kopinya ya mutunya tidak terlampau baik. Artinya ya karena dicampur dengan rempah yang lain. Dan untuk kopi yang Indonesia sudah banyak, Pak, misalnya di Starbucks yang sifatnya premium. Dan memang kita dikenal di sini di Saudi dengan kopi premium, Pak. Kalau untuk kopi-kopi yang sifatnya green bean yang bukan premium, memang masalah di harga yang menjadi masalah kita terbesar dengan pasokan negara tetangga seperti Yaman, Ethiopia. Mungkin demikian, Pak Dodi. Terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum. Pak Irwan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat bertugas, Pak Irwan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Erwansyah, Pak Dodi. Wah, menarik sekali ya sharingnya sampai ke luar negeri nih kita, Pak Dodi, dengerinnya ya. Wah, ternyata kalau kita lihat emang pasar kopi ini masih sangat luas. Tapi karena waktu yang udah terbatas nih, waktu diskusi kita pada sore hari ini sudah harus berakhir nih. Kepada Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk sekali lagi boleh follow akun sosial media kita yang udah ditaruh di link chat di meeting kita kali ini. Mungkin saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata, salah
perbuatan pada kesempatan kali ini. Dan untuk menutup forum kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pembicara dan Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan peluang-peluang bisnis baru yang bisa kita ciptakan. Saya Arya Parande, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya.